pagi pemirsa. Iya, halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Rina Reski dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya ini dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Belum lama ini, Badan Legislasi DPR RI melakukan audiensi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan juga Kesehatan untuk membahas usulan dan juga masukan terkait rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis dan juga Kesehatan. Belum lama ini, Badan Legislasi DPR RI melakukan audiensi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan untuk membahas usulan dan masukan terkait rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis dan Kesehatan. Usai audiensi di Gedung Nusantara I DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Nantinya, rancangan undang-undang ini akan dibahas dalam rapat panja penyusunan prolegnas prioritas tahun 2023. Selama ini misalkan ketika dijerat itu biasanya pakai ketentuan pidana gitu. Nah, ini ada usulan supaya pengadilannya khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan tipikor dan industrial gitu. Dan ini momentumnya tepat karena besok kita akan, minggu depan ya, kita akan menggelar rapat panja di Badan Legislasi terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2023 dan evaluasi Prolegnas 2022. Paling tidak tahap awal RUU ini bisa dimasukkan ke Prolegnas jangka menengah. Masuk dulu ke Prolegnas jangka menengah karena memang RUU ini memang baru kali ini ketemu dan nanti bisa dikaji oleh teman-teman apakah memungkinkan untuk masuk ke Prolegnas jangka menengah. Harapannya, rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis dan Kesehatan bisa menjadi payung hukum bagi para korban tindakan malpraktik atau pelanggaran dalam penerapan ilmu kedokteran. Rodiah dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta proyek revitalisasi terminal tipe A Pakupatan yang dilakukan Kementerian Perhubungan turut memperhatikan nasib pedagang yang ada dengan menempatkan kembali para pedagang di kawasan terminal. Komisi 5 DPR RI meminta proyek revitalisasi terminal tipe A Pakupatan, Kota Serang, Banten yang dilakukan Kementerian Perhubungan turut memperhatikan nasib 130 pedagang existing dengan cara menempatkan kembali para pedagang atau pelaku UMKM di kawasan terminal. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menyampaikan Kementerian Perhubungan selaku pihak pengelola terminal nantinya harus mengembalikan para pedagang dan para pelaku UMKM yang terdampak proyek revitalisasi terminal Pakupatan ke tempat semula. Rakyat yang tadinya berusaha di sini ada sekian seratusan itu, 30-an itu, jangan nanti mereka tidak bisa lagi balik di sini dan pendapatannya menurun. Ini yang harus dilihat karena sewanya mahal. Ini yang harus kami minta kepada pemerintah untuk nanti pengelolaan ini jangan nanti rakyat ini dibebani dengan, terutama pedagang itu terbebani dengan harga sewa yang mahal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin berharap Kementerian Perhubungan terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Serang agar pengelolaan terminal dan pedagang di kawasan terminal dapat berjalan dengan lancar. Sekalipun kewenangannya ini kewenangannya pusat, tapi kan wilayahnya ada di kita, ada di daerah. Nah, ya, yang tahu persis ada UMKM berapa, ada pelaku-pelaku usaha berapa di sini, ya tentu kan kita semua. Diharapkan sih tetap adanya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi dan juga pusat. Dari Kota Serang, Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia dinilai dapat bertahan dari inflasi yang saat ini mengintai dunia. Tentunya informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat.
Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Nah pemirsa, perekonomian Indonesia dinilai masih aman menghadapi inflasi global, asalkan pemerintah bisa mempertahankan daya beli masyarakat, menyusul adanya kenaikan harga beberapa bahan pangan nasional. Perekonomian Indonesia dinilai masih aman menghadapi inflasi global, asalkan pemerintah bisa mempertahankan daya beli masyarakat, menyusul adanya kenaikan harga beberapa bahan pangan. Ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih aman karena tata kelola yang dilakukan pemerintah cukup efektif sehingga bisa bertahan dari serangan inflasi global. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam sehingga sangat mendukung terwujudnya program swasembada pangan. Pada Juli 2022, Bank Indonesia menyampaikan indeks harga konsumen atau IHK mengalami inflasi sebesar 0,64%. Indikatornya ya, kita indikator kalau misalkan bicara resesi atau krisis karena itu definisinya beda. Bagaimana kita ini sekarang lagi betul kuat-kuatnya ekonomi kita. Bagaimana penerimaan negara sekarang lagi surplus di semester 1. Cuman isyarat dari Ibu Menteri Keuangan ini yang sudah pernah disampaikan dalam pidato beliau di paripurna, kita harus betul-betul men-shaping ketika yang sudah disinyalkan bahwa 2023 akan seperti ini, harus seperti ini. Asal tata kelola keuangan negara, kemudian tata kelola terkait penyusunan bagaimana perangkat tool APBN ini benar-benar disiapkan untuk menghadapi kondisi demikian, insya Allah negara kita akan survive. Cucun menambahkan, inflasi yang saat ini terjadi di dunia bersifat fluktuatif, potensi guncangan ekonomi juga sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar mampu melakukan stabilisasi saat goncangan terjadi. Bani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, peristiwa Duren 3 membuat Polri menjadi sorotan masyarakat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di sini Komisi 3 DPR RI pun menilai peristiwa ini menjadi momentum perbaikan dalam tumbuhnya internal Polri. Peristiwa Duren 3 membuat Polri menjadi sorotan masyarakat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Komisi 3 DPR RI menilai peristiwa ini menjadi momentum perbaikan dalam tubuh internal Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menilai terbongkarnya kasus ini menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam tubuh internal Polri. Menurut Eva, restrukturisasi, transparansi, loyalitas, dan nilai karakter menjadi hal utama yang harus dibenahi dalam internal Polri. PR
Polri masih sangat banyak yang harus kita selesaikan. Nah, dalam menyelesaikan segala PR atau agenda-agenda yang lainnya, tentu berpijak dari kasus ini, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah transparansi itu harus dijaga, nilai-nilai utama yang lain dalam Polri menjalankan tugas-tugasnya itu pun harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan, Polri harus menjalankan tugas dan fungsinya, di mana Polri harus netral dan tidak berpolitik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kompetisi dalam internal Polri. Ya, saya menganggap inilah momen untuk mereformasi polisi kembali. Jadi tidak lagi menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan politik, dengan jabatan-jabatan politik di kementerian dan lembaga, tapi fokus menegakkan hukum dan melindungi, melayani, serta mengayomi masyarakat. Vinita dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Beberapa waktu lalu, Komisi 5 DPR RI meninjau progres pembangunan Tol Cinere Jagorawi atau Cijago tahap ketiga. Diharapkan Tol Cijago dapat beroperasi penuh pada awal tahun 2023 mendatang. Komisi 5 DPR RI meninjau progres pembangunan Tol Cinere Jagorawi atau Cijago Seksi 3 pada Jumat 26 Agustus lalu. Tol Cijago Seksi 3 membentang sejauh 5,4 km di wilayah Depok dari Kelurahan Kukusan sampai Kecamatan Limo. Berdasarkan hasil pemantauan dan pertemuan dengan Badan Pengatur Jalan Tol, progres konstruksi Tol Cijago Seksi 3 tercatat mencapai sekitar 65%, sementara pembebasan lahan telah mencapai 90%. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama berpendapat pemerintah perlu bersinergi untuk melancarkan proses pembebasan lahan sehingga Tol Cijago dapat beroperasi penuh tahun 2023. Saya mendapat laporan anggarannya memang sudah tersedia, tapi susah dieksekusi karena ada beberapa pihak dari pemilik lahan yang belum ada kesepakatan harga dan lain sebagainya. Nah, itu ada mekanisme konsinyasi lewat pengadilan. Tetapi kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang ada setempat, tetap akan sulit. Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Pengatur Jalan, Yongki Juno Asmono menyatakan siap menindaklanjuti arahan anggota DPR agar proyek Tol Cijago bisa selesai tepat waktu. Dan tadi kita juga diskusi terkait dengan kendala-kendala di lapangan, khususnya masalah lahan dan hal teknis sudah kita jelaskan juga. Dan ada arahan yang disampaikan kepada kita dan mudah-mudahan semua arahan tadi bisa kita tindak lanjuti. Proyek Tol Cinere Jagorawi merupakan bagian dari jaringan Tol Jor 2 yang menjadi proyek strategis nasional. Pasalnya, tol ini menghubungkan jalan tol Serpong Cinere, Depok Antasari, hingga Cimanggis dan Cibitung. Dari Depok, Jawa Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Rencana kenaikan tarif ojek online menuai kritik sejumlah anggota DPR RI. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang direncanakan akan diterapkan pemerintah. Dan Komisi 5 menilai solusi untuk mengatasi masalah ojek online bukan pada kenaikan tarif, melainkan pada payung hukum yang mengaturnya. Pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan pemerintah. Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perubahan tarif ojek online diatur dalam 3 zona berbeda. Biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer, yang sebelumnya hanya Rp2.000. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per kilometer, yang sebelumnya Rp2.500. Sementara itu, biaya jasa ditetapkan sebesar Rp13.000 hingga Rp13.500, yang sebelumnya sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta pemerintah melakukan kajian ulang terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Ia menilai penggunaan ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kenaikan tarif ojek online dikhawatirkan dapat membebani masyarakat. Terkait dengan kenaikan ini, ya perlu kajian lebih mendalam agar tentu tidak menimbulkan lagi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Sementara pemulihan ekonomi ini sementara kita genjot. Masyarakat baru mulai beraktivitas dan kalau misalnya dibarengi lagi kenaikan-kenaikan yang tentu memberikan beban kepada masyarakat, ini akan mengakibatkan juga masyarakat tidak mampu lagi untuk membiayai seluruh kepentingan keluarganya, kepentingan untuk pembelanjaan yang lain yang lebih penting. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif ojek online. Ia menilai kenaikan tarif ojek online akan menambah beban hidup masyarakat. Apalagi pemerintah juga berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menolak kenaikan tarif ojol itu karena ini akan menambah beban biaya hidup bagi masyarakat. Kalau semuanya ini naik kan bahan pokok naik, kemudian BBM naik, ojol juga naik. Yang juga kita harus pastikan kenaikan ini untuk siapa gitu. Apakah untuk pengemudi atau untuk operator? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendesak Kemenhub untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Perlu ada satu aturan terkait kenaikan upah mitra ojek online, sehingga tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan. Sudewo menilai sebagai salah satu institusi penyelenggara negara, Kementerian Perhubungan seharusnya bisa lebih bijak dalam membuat aturan. Dengan melihat situasi dan kondisi negara saat ini, dampak dari aturan kenaikan tarif ojol kepada masyarakat harus dicermati. Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat dan perekonomian negara. Ini perlu dikaji, sebabnya apa? Dengan kenaikan tarif itu kemudian yang menjadi pertanyaan, pihak yang mana yang diuntungkan? Apakah itu driver ataukah itu operatornya? Jangan sampai kenaikan tarif itu justru menambah beban kepada masyarakat, tetapi yang diuntungkan hanya pihak operator. Sementara driver itu tidak merasa diuntungkan. Komisi 5 DPR RI dengan tegas meminta agar rencana kenaikan tarif ojek online dibatalkan. Komisi 5 menilai solusi untuk mengatasi masalah ojek online bukan pada kenaikan tarif, melainkan payung hukum yang mengaturnya. Problematika utama keberadaan ojek online sejauh ini adalah belum adanya landasan
yang mengatur terkait kendaraan roda 2 yang digunakan sebagai angkutan umum. Kajian secara mendalam perlu dilakukan agar dampak negatif bagi masyarakat bisa diminimalisir. Pemerintah juga diminta lebih bijak dalam setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat pasca pandemi COVID-19 ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, kali ini kami akan mengajak TVR Parlemen tentunya ke Museum Macan yang menampilkan pameran tunggal seniman multi talenta di Indonesia. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Kali ini akan kami ajak pemirsa TVR Parlemen ke sebuah museum modern yang dikelola secara independen yang terletak di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat, apalagi kalau bukan Museum Macan. Dan kali ini Museum Macan menyelenggarakan pameran tunggal seniman kawakan dari Indonesia, yaitu Agus Suwage, dengan menampilkan sekitar 80 lebih aneka rupa karya seni. Dan pemirsa, berikut ini liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, apakah pemirsa penyuka barang-barang seni? Kalau iya, berarti informasi berikut ini akan sangat cocok bagi pemirsa. Kali ini kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke sebuah museum modern yang dikelola secara independen yang terletak di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Apalagi kalau bukan Museum Macan. Kali ini, Museum Macan menyelenggarakan pameran tunggal seniman kawakan dari Indonesia, Agus Suwage. Dalam pameran ini, seniman serbabisa Agus Suwage menyajikan lebih dari 80 karya seni ciptaannya. Seniman yang lihai mengolah aneka media ini memamerkan karyanya, mulai dari lukisan, patung, hingga instalasi. Begitu Anda memasuki area pameran, akan sangat terasa karya Agus Suwage yang kental membahas tentang tema-tema budaya dan politik secara luas. Pameran yang juga dikuratori oleh Aron Seto ini menampilkan sejumlah karya penting dan bersejarah dari imaji Agus Suwage, karena ia mampu menampilkan dinamika politik dan sosial bangsa Indonesia. Agus Suwage mampu mencitrakan kehidupan manusia,
Tak hanya dengan kreatif dan kritis, namun juga nakal. Pameran bertajuk Theater of Me ini menampilkan lebih dari 80 karya Agus Suwage yang dipertontonkan kepada masyarakat dari tanggal 5 Juni hingga 15 Oktober 2022. Nama Agus Suwage dikenal sebagai salah satu seniman terkemuka Indonesia sejak awal dekade 1990-an. Pameran ini bertujuan merayakan 30 tahun kiprah seniman yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Agus Suwage lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 14 April 1959. Ia tak hanya terkenal di Indonesia loh, karya-karyanya telah ditampilkan hingga ke mancanegara, seperti negara China, Amerika Serikat, Singapura, Swiss, Jerman, dan masih banyak lainnya. Pameran tunggal Agus Suwage ini adalah upaya Museum Macan untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki kesempatan memamerkan karyanya kepada publik. Pameran tunggal Agus Suwage ini adalah upaya Museum Macan untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki kesempatan memamerkan karyanya kepada publik. Pemirsa TVR Parlemen, selain diajak untuk menikmati karya seni, pemirsa juga diajak untuk belajar tentang makna kesenian yang selain membutuhkan kreativitas, namun juga ketekunan. Yuk kunjungi Museum Macan, bisa sama keluarga atau mungkin sambil jalan bareng sama gebetan nih pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Pemirsa, pada pukul 10 nanti akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Dan di sini ada pengesahan rancangan undang-undang tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antar pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea. Dan kemudian di siang hari melanjutkan agenda dari Komisi 8 sejak kemarin, mulai dari pukul 1 siang kemudian dilanjutkan lagi nanti pukul 7 malam terkait fit and proper test calon anggota Dewan Pengawas BPKH. Sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan tentunya secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda saksikan atau Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan pemirsa untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Nasarini dan tentu saja rekan saya Dina Reski. Sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.